Untuk nilai berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, di mana panduan perilaku atau kode etik terkait dengan berorientasi pelayanan adalah: 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Contoh perilaku terkait dengan berorientasi pelayanan yang dapat kita terapkan di lingkungan kantor adalah sikap saling tegur sapa dengan seluruh staf yang berada di lingkungan kantor, baik itu dengan satpam, office boy, maupun staf penunjang lainnya. Selanjutnya adalah akuntabel. Panduan perilaku dari nilai akuntabel ada 3, yaitu yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Salah satu contoh penerapan nilai akuntabel adalah dengan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk perbuatan korupsi seperti yang ditunjukkan oleh video berikut ini. Nilai ASN berakhlak ketiga adalah kompeten, di mana panduan perilaku atau kode etik adalah: pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Penerapan nilai kompeten ini bisa dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dalam penguasaan materi pemeriksaan. Salah satunya adalah program BPKOK di perwakilan Maluku Utara, di mana pimpinan Satker dan para senior BPK melakukan terobosan pembelajaran dalam teknis pekerjaan di lapangan, di mana seminggu sekali dapat mengupgrade ilmu dengan sharing bersama. Penting pula bagi ASN untuk menguasai aturan pemerintah terkait dasar-dasar hukum petunjuk teknis di lapangan, serta aktif memberikan ide terbaik sebagai bentuk kualitas kerja. Berkomunikasi dengan senior juga membantu rekan kerja yang membutuhkan pertolongan. Terakhir, kita aktif mengunjungi perpustakaan BPK untuk membaca laporan hasil pemeriksaan tahun sebelumnya untuk menjadi referensi bagi tugas pemeriksaan. Salah satu nilai berakhlak selanjutnya adalah harmonis. ASN dituntut untuk menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika,
yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini dilakukan dengan cara saling tolong-menolong dan menghargai tanpa melihat latar belakang seseorang. Dengan begitu, akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Salah satu cara mengaplikasikan harmonis adalah dengan membuat acara informal yang dapat merekatkan dan menumbuhkan sifat dan sikap kekeluargaan antar individu, seperti contoh iklan yang berikut ini. Sebagai calon ASN yang baik, aku harus menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan dengan maksimal, dengan selalu berusaha, bertanggung jawab, dan semangat. Walaupun tugasnya banyak, tapi aku yakin pasti selesai. Sabar. Oke, kirim. Aduh, lega juga ya. Sekarang jam berapa ya? Wah, 3 jam lagi udah buka puasa. Buka puasa pakai apa ya? Sama siapa ya? Enggak, aku gak boleh sendirian. Oh, aku chat grup Siapa tahu BPK Papua Maluku mau buka bersama bareng lewat Zoom. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi mempermudah kita untuk melakukan semua hal. Salah satu contohnya, membuat rencana untuk buka bersama bareng teman-teman. Mendekatkan yang jauh, mempererat tali silaturahmi yang membuat hidup ini menjadi lebih harmonis. Nilai-nilai berakhlak yang kelima adalah loyal, di mana panduan perilaku atau kode etiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Penerapan nilai loyal ASN dalam pekerjaan sehari-hari. Memegang teguh ideologi Pancasila. Memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945. Dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bekerja dengan penuh kesungguhan, kecermatan, dan ketelitian guna memberikan yang terbaik bagi instansi dan negara. Berdiskusi pada sesama anggota ASN agar tetap menjaga kerahasiaan informasi instansi yang tidak boleh dipublikasikan. Nilai dasar ASN berakhlak yang keenam adalah adaptif, di mana panduan perilaku atau kode etiknya adalah yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Nilai adaptif sendiri diwujudkan dengan cepat menyesuaikan lingkungan kerja yang baru di Badan Pemeriksa Keuangan. Pola hidup sehat dengan menjaga protokol kesehatan sudah menjadi bagian kehidupan di era new normal. Begitupun penggunaan aplikasi untuk melakukan absensi menjadi terobosan baru dalam pemanfaatan teknologi. Adaptasi dengan ritme kerja yang ada pun penting agar CPNS tidak mengalami ketertinggalan dalam bekerja. Pola membiasakan diri dengan proaktif dalam menemukan solusi dalam bekerja, mencari dari berbagai referensi. Selain itu, jika ada aplikasi baru yang digunakan, kita harus cepat belajar sebagai bagian pelaksana ASN. Metode rapat penugasan yang biasa dilakukan secara offline, jika harus mendadak dilakukan secara online pun harus siap. Tidak bisa menjadi alasan bagi ASN itu gaptek atau kendala kuota. Dalam penyusunan laporan pun harus selalu berkomunikasi dengan rekan tim, serta siap sedia kapanpun diminta, baik permintaan laporan secara rutin maupun insidental, baik secara hard copy, soft copy, maupun diminta oleh pimpinan untuk mengirim email. Akronim terakhir dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak adalah kolaboratif, di mana panduan perilaku atau kode etiknya ada. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Guys, dapat tugas dari Pak Deputi nih, bikin video. Gimana nih, mau bantuin nggak? Oh, aku juga
juga denger nih Mas, katanya videonya buat besok dan lumayan penting. Nggak mungkin kalau dikerjain sendiri. Gimana kalau kita collab aja, biar bisa lebih cepat selesai? Nah, cocok banget. Kita bareng-bareng aja ngerjainnya. Tin, kamu kerjaan apa, Tin? Aku ngerjain jadi kameramen aja ya. Mbak Oce jadi yang ngurusin audio gimana Mbak? Oke, setuju. Kamu, Mel? Direct videonya mungkin ya, biar... Sip. Nah, ini adalah salah satu contoh sikap kolaboratif dalam dunia bekerja agar hasilnya lebih maksimal.